Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Dengan sholawat itulah, ya, channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Dengan sebuah harapan tentunya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya, ya. Selalu menjadi always, tidak pernah never, ya, bertumbuh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, link-link kajian dari channel dakwah ini. Jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah berikan izin itu kepada siapapun, ya. Batuknya nggak hilang-hilang. Alhamdulillah kalau aku nggak demam, cuman batuk. Kalau gerah itu demam. Dan di sini memang lagi musim orang sakit. Aduh, hujan, perubahan iklim. Oke. Untuk semuanya, doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, ya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu dan aku berdoa semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Kita sebagai saudara sesama muslim saling mendoakan dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang terijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu, ya. Meluangkan waktu mengkaji, meneliti, menelaah demi sebuah kata benar, ya. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya dari unggahan yang kemarin, ya. Kemarin sudah jelas, ya. Oh iya, aku kemarin ada yang kelupaan, ya. Di Al-Quran itu dituliskan bahwa Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Ya, kemarin buru-buru sampai belum sempat menjelaskan ayat itu, ya. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Kemarin kan tajuk kita kan janji palsu, keseltanan, gila, ya. Maka aku karena buru-buru terlupakan, di Al-Quran itu dinyatakan bahwa Allah adalah zat yang tidak pernah atau yang tidak akan, gitu, ya, atau yang tidak mengingkari janji. Jadi apa yang dijanjikan itu ya ditepati, gitu, ya. Seperti apa yang kita jelaskan kemarin, ya, dalam melihat teks itu tidak bisa dilepaskan dari konteks. Kalau misalkan kita lepaskan, ya nanti janji palsu, kesetanan, gila itu, dan nabi-nabi itu sejak zaman dulu oleh mereka yang menentang itu sering disebut gila. Terus kalau di Al-Quran itu justru ditambahi lagi tukang sihir, gitu, ya. Oke, itu sudah, ya, sudah selesai kemarin, ya. Jadi intinya hati-hati ketika membaca teks, jangan dilepaskan dari konteksnya. Oke. Sekarang aku bacakan komen yang masuk. Dari Kang Yusran Fahim. Selamat malam semua viewer JMK, selamat malam. Berikutnya juga untuk solehat kita Gispati Palu hadir, semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan semua viewer selalu dalam lindungannya, disehatkan dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin.
Dilanjutkan Kang Mas Hermas Edison, Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Islam rasional. Berikutnya Kang Muhammad Galbi dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus. Niat hati yang berpenyakit menyerang Al-Quran, tapi biblosnya yang pasang badan. Berkali-kali. Mantap Gus. Oke, terima kasih. Untuk Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus, sidang manik hadir menyimak kajian. Mantap penjelasannya dan mencerdaskan. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya Kang Nurkolis. Ya. Untuk teman-teman kemarin termasuk Kang Nurkolis, matur nuwun, terima kasih telah dikoreksi ya, itu ya maaflah karena gara itu juga lagi sakit mungkin pas ngetik keliru. Maunya ngetik 33 jadi 22 ya, jadi keliru. Oke, terima kasih. Terus ada yang jelaskan 22 itu jusnya gitu. Oke, terima kasih Kang Nurkolis yang punya Brebes. Hadir ngaji, sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur nuwun. Lanjut Kang Seran Gipari ya, menyimak setelah 2 jam tayang. Hujan lebat. Wow, hujan lebat di sana. Pintu rezeki, subhanallah. Kalau jadi pintu rezeki, rezekinya banyak dong. Kalau rezekinya sudah banyak, jangan lupa ya. Jangan lupa mendukung Islam agar segera bisa menjadi kiamat. Lewat apa? Lewat kajian, pendidikan dan apa saja. Ya. Karena ingat, kain kafan tuh nggak ada sakunya. Ya. Kalau kamu dijadikan pintu rezeki kan subhanallah. Ya. Saya di Lampung Utara. Iya, Lampung Utara itu luas. Mana? Kota Bumi. Terus ada lagi itu apa sebelum Kota Bumi itu. Sekarang sudah di nganu-nganu sih, sudah di apa? Dipecah-pecah dulu. Wai Abung itu termasuk Lampung Utara juga. Wah, terus masuk ke pabrik gula apa itu? Yang naik terus itu Semayang atau pabrik gula apa? Itu juga Lampung Utara. Ya. Di Kota Bumi itu ada radio terkenal, namanya radio apa ya? FM Mandiri kalau nggak salah, Mandiri FM. Yang dekat stadion itu, ya kamu Lampung Utara yang mana? Kalau kamu punya otoritas, kita bikin acara kajian di Lampung Utara, ya. Tapi supaya sesuai, jangan hanya satu masjid, ya di rings lah minimal 5 atau 10 masjid itu ya, estafet. Jadi sesuai, aku berangkat ke sana itu sesuai, ya. Selalu menyimak walaupun jarang berkomentar ya. Salam Isra dan salam damai selalu. Oke, terima kasih, terima kasih. Lampung Utara naik dikit ke Batu Raja ya. Banyak duren. Terima kasih pintu rezeki. Aku nggak tahu ini Mbak atau Mas ya. Tapi aku apapun adanya mengucapkan terima kasih ya. Mungkin bisa diperjelas Lampung Utaranya mana. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Wahyu, assalamualaikum, Brebes hadir nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Wahyu bersama keluarga di Brebes. Lanjut Kang Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki PSC Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak. Semoga Tuan Guru GM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kang Kikinya atur nuhunnya sedayananya. Kemudian kita ke Kang Rupano Pitro. Assalamualaikum. Depok izin hadir lagi menyimak kajian GM. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Rupano yang ada di Depok. Ya. Depok ini justru sekarang menjadi tempat yang enak ya. Karena untuk peristirahatan tuh enak di Depok. Di Jakarta sumpek orang. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Depok, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
Berikutnya Putu Suasana, Kang Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, salam Isra tetap nyimak, semoga sehat selalu. Oke, matur tenggu. Alhamdulillah, tamu kehormatan kita Bapak dosen Arlinson Ginting, Master Teologi Sili Ginting, semoga sehat selalu ya. Ikut nyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih untuk Bapak dosen kita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Lihat ini hebatnya Pak dosen kita. Kita tahu dosen itu sibuknya seperti apa ngurusin mahasiswa. Ya kalau nggak mahasiswanya mokong itu bandel. Kalau mahasiswa mokong itu bikin ribet. Apalagi kalau mahasiswa yang mokong suka goda-goda dosennya. Tapi kalau Pak dosen kita ini nggak mempan digoda-goda kok ya. Dia ini merupakan Pak dosen kita ini suami yang istiqomah. Apa artinya istiqomah? Jadi Pak dosen kita itu ikut ikatan suami istiqomah. Istiqomah itu adalah ikatan suami takut istri di rumah. Aduh, guyon Pak dosen ya, guyon lama nggak hadir. Berapa? Ada 3 atau 4, 5 unggahan baru hadir sekarang ini ya. Oke, salam untuk keluarga di rumah ya. Aku nanti Bu dosen ikut nonton nanti marah ke aku nanti. Enggak Bu ya, Bu dosen ya. Ini hanya guyon aja kok. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Ikhwan Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ananda Grahito cepat recovery. Salam Isra kembali. Matur nuwun, terima kasih Pak Ikhwan Tamim atas doanya ya. Karena memang kalau dia nggak ada agak repot ya. Kalau dia sakit repot, yang bantu nggak ada. Kemudian Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Muhammad Bintang dari Kementerian selalu hadir Gus. Izin bertanya Gus tentang Quran surat 5116 dan tinggallah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, mendakar kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah. Dan di sini jelas tertulis bahwa Bunda Maria ikut dikelompokkan menjadi sesembahan Nasrani. Dan pertanyaan, apakah ada dalam sejarah peradaban Kristen yang menyembah Bunda Maria? Mengapa di Quran Bunda Maria dimasukkan menjadi Tritunggal? Mohon pencerahannya Gus. Assalamualaikum. Jawabnya adalah dalam Katolik memang tidak diakui ya Tritunggal. Mereka Tritunggal seperti umum, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi bagaimanapun Katolik itu memberikan porsi yang agung terhadap Bunda Maryam. Sampai-sampai setiap mengatakan itu tidak cukup hanya Bunda Maryam. Masih perawan Maria. Itu artinya mereka berupaya untuk mengekspos bagaimana kesucian, kesolehaan seorang Maria, menjaga dirinya tetap suci, maka selalu disebut perawan Maria. Kalau bahasa yang kemarin sudah aku jelaskan, jadi Bunda Maria ini Zakia, ya gadis, ya perawan, ya gadis. Sementara sekarang sudah rusak, banyak yang gadis tapi sudah nggak perawan. Ya kan? Rusak sudah. Bunda Maria tidak menjaga kesucian dirinya. Ya. Itu di Katolik. Terus kalau ditanya proses teos yang dimana Allah terus memasukkan putra, memasukkan Bunda Maria, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan di Kalkedon nanti. Itu sudah 400-an Masehi. Sama-sama 3 sesembahan. Sebetulnya Tritunggal itu mau bagaimanapun tetap aja nyembah 3. Orang Bapak itu bukan putra bukan Roh Kudus bukan Bapak kok. Hanya pinter-pinternya ngomong aja dibilang 3 dalam 1 dalam 3. Faktanya memang 3. Jadi pagan itu ya. Nah, tentang Bunda Maria menjadi sesembahan kamu bisa cari referensinya, itu ketik Kristen Kolidrian. Ya. Kolidrian di sana yang ada, ya. Jadi ini tidak dalam berhadapan dengan Kristen yang sekarang ini. Ya, yang Tritunggalnya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak, ya. Cari yang Kristen kelompok sekte Kolidrian. Itulah yang menyembah Allah, Bunda dan Putra Yesus itu, ya. Oke. Selanjutnya Kang Junet 9870. Informasi saya sedikit. Ketika saya menyaksikan konten teman kita sebelah
tiada sedikit iklan yang lewat sampai habis. Ya memang aku juga tanda tanya, kenapa kok di channel kita ini iklannya banyak dan panjang-panjang itu loh. Nggak ngerti ya. Seharusnya kan iklan itu ya 1 menit lah, 2 menit. Bayangkan 2 jam iklan, terus nanti kajian paling 5 menit iklan lagi, berjam-jam lagi. Lah kapan orang mau belajar kalau gitu? Terima kasih Kang Julian atas informasinya. Ini ternyata di sebelah nggak begitu, nggak tahu aku gimana. Dari sini semua kalian harus tahu ya. Memang itu suasana yang harus kita hadapi. Ya. Makanya kalau kemarin blong ya nggak dapat kontribusi ya karena seperti itu kan orang psikologis. Aku nggak ngomong kalian, gue sendiri sudah mempersiapkan waktu, kesempatan, pikiran untuk mau belajar. Begitu buka YouTube jebret yang keluar iklan dan itu 2 jam, gimana? Kan bagaimanapun harus kita skip. Kan begitu. Nah, akhirnya iklan nggak masuk ya nggak dapat kontribusi seperti kemarin. Gitu. Makanya pesan dari teman kita dari Kalteng itu sepertinya bagus juga. Atau kalau punya 2 handphone, yang satunya disetel tanpa skip iklan, yang satunya disetel skip iklan untuk belajar. Atau kalau punya 1 handphone, ya kalau mau belajar dulu tanpa di skip, nanti setelah itu disetel, dibiarin aja iklannya. Mungkin itu solusinya. Dan itu sebenarnya sudah pernah juga diusulkan teman kita yang dari Gresik ya. Nggak tahu. Oke Kang Junet, terima kasih informasinya. Kemudian siapa ini? Kang Ray Dendi. Nyimak Gus JM. Umat Kristen pada umumnya berpikir sempit. Ini bisa disebabkan karena kekurangan referensi. Jika Kristen mau belajar secara objektif dan ilmiah kemudian menjadi cerdas, ada potensi resiko mungkin saja bisa menjadi mu'alaf. Kondisi ini disadari betul oleh gereja, maka umat Kristen lebih dicekokin dogma dan dogma. Kondisi inilah yang mematikan nalar dan logika umat, sehingga yang muncul hanya emosi subjektif. Kita tahu yang memilih menjadi mu'alaf adalah rata-rata memiliki kompetensi dan kecerdasan mumpuni. Salam Isra. Salam Isra juga untuk saudara Ray Dendi. Kamu belum sebutkan di mana? Jakarta kayak, Bandung kayak, Surabaya ya. Tolong sebutkan. Terima kasih atas komennya yang masuk ya. Dan ini memang sesuatu yang harusnya menjadi menjadi renungan bagi kita yang mengedepankan rasio ya. Nggak bisa dogma itu ya yang menumpulkan rasio. Oke, terima kasih. Kemudian My In Channel, terima kasih. Kang Samsul Yatim, nyimak Gus, terima kasih. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dalam setiap perjalanannya, nggih. Ini beliaunya ini bermukim di Pandaan ya, supir truk lintas Jawa ya. Bayangkan truk lintas Jawa masih sempat belajar. Kemarin atau kapan berkomentar sedang bongkar muatan ya, dia belajar. Subhanallah. Semoga Allah selalu merahmatimu Kang Samsul Yatim ya. Karena Allah itu suka terhadap hamba-hambanya yang mau belajar. Kemudian Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Oh mantap, ini selalu always pertama terus ini ya. Jangan lupa loh ya, tugas kampusnya dikerjakan. Kemudian Kang Hari Sunandar, oke, jempol, terima kasih. Pudi 99, oke, hadir JM, terima kasih. Kang Junet 9870, iya Kang Matunun, sudah diingatkan. Al-Asab 33. Gerak itu ya mungkin karena sakit nggak konten yang ditulis 22 justru. Terima kasih Kang. Begitu juga Kang Irfan, ya Gus, hampir semua nabi pernah dikatain oleh umat yang menolaknya sebagai orang gila, ya, penipu, penyihir, ya. Yesus bukan orang gila, mana ada nabi gila. Beliau adalah orang yang waras dan mulia, ya. Menyimak dari Kerinci Jambi. Lihat ini. Seorang yang Islam, Muslim, ya, tanpa canggung mengatakan bahwa Yesus bukan orang gila. Beliau adalah orang yang waras dan mulia. Coba ada orang Kristen yang berani begitu. Mengatakan Muhammad itu mulia. Jadi dari sini aja sudah kalah set. Kalah set. Karena apa? Islam itu objektif. Semua para nabi itu harus dimuliakan dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Katanya lagu itu, ojo dibanding-bandingke.
Terima kasih Kang Irfan Al Akbar ya. Siapa lagi ini? Wait, sudah selesai ya. Selesai. Aku mau bayar hutang ini sekarang ya. Itu dari bunda kita, itu teman dakwah lama dulu waktu aku masih main di Facebook. Bunda kita itu sekarang tinggal di Aceh ya bunda ya. Di Aceh. Tolong kalau salah diingatkan ya. Dan wawasan bibliosnya lumayan. Dari bunda kita Sumiati Wirasno. Request Gus bahas ini. 1 Yohanes 4:20. 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes 2:11. Apakah sinkron dengan Lukas 14:26? Ya maybe yes, maybe no. Maybe sinkron, maybe enggak. Ya. Ini sudah masuk adzan ya. Kita rehat sejenak ya. Nanti sholat maghrib. Setelah itu kita lanjut. Tenang saja ya. Mungkin sedikit malam tidak ada masalah. Ya. Oke. Aku mohon izin dulu mau sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi kajian kita setelah tadi rehat sejenak ya, melaksanakan sholat maghrib. Ini kita ya semua itu kondisional ya. Kalau syutingnya udah petang, memang nanti hasil videonya itu tidak sebagus ya yang siang, karena ya namanya aja lampu bikinan manusia jelas lebih lebih bawah, tidak bisa mengalahkan lampu bikinannya Allah. Jadi kalau audionya insya Allah masih bagus, tapi videonya mungkin sedikit gelap. Begitu juga kalau mampir ngombe itu, kalau kurang begitu bagus videonya ya, tapi audionya aku usahakan tetap bagus. Itu pada subuh syutingnya gelap, karena kita mau berwaktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai apa yang di request oleh bunda kita ya. Selamat memomong cucu ya bunda ya, yang ada di Aceh. Jadi kalau yang dari kaum Hawa, bunda kita ini yang sepuh ya. Kalau dari kaum Adam, bapak kita yang ada di Tangerang tuh ya, Bapak Ikhwan Tamim ya. Bunda Sumiati Wirasno ini lama sih ya, sama aku lama dakwah di YouTube, bukan di Facebook ya. Oke. Dia tanya apakah Yohanes 1:2:11, Yohanes 1:3:15, Yohanes 1:4:20, Yohanes itu tidak bertentangan dengan Lukas 14:26 gitu ya. Maka tajuknya saat ini adalah syarat menapak jejak Kristus. Ya. Syarat. Jadi ada syaratnya. Syarat tuh pakai y ya. Gini. Syarat menapak jejak. Tulisannya jelek nggak apa-apa ya, karena mau diupayakan bagaimanapun ya tetap jelek tulisannya. Nih ya. Syarat menapak jejak Yesus. Aku itu sudah keberapa kali ya, nggak tahu udah keberapa kali, karena sudah menetapkan diri berbicara dalam setiap pertemuan kita sebagai yang mengambil kerangka berpikir akademis ya.
Jadi kalau memanggil kerangka berpikir akademis itu dia harus objektif, tidak boleh standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Bukan karena oh ini Islam terus dibenerin aja pemikir-pemikir Islam itu. Ya enggak. Kalau Islamnya jelas benar, tapi pendapat pemikir-pemikir Islam kan belum tentu benar. Begitu. Terus kalau Kristen mesti salah gitu. Enggak gitu. Ya. Islam Kristen itu rujukannya nanti harus ke Al-Qur'an dan Alkitab. Ya. Ya kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Enggak boleh standar ganda. Seperti kemarin aku bahaskan tadi unggahan utama yang tadi kemarin malam kan fair kan, tidak menggunakan standar ganda, dan itu tidak boleh, tidak baik. Beberapa waktu lalu aku membahas di kitab Perjanjian Lama itu tentang apa itu, tentang Allah berkata dalam hati atau apa gitu. Itu banyak disalahpahami. Aku luruskan. Terus yang belum sempat tentang ohli-ohliba itu nanti tentang perzinahan. Itu juga sebanyak yang salah pahami oleh keduanya, oleh teman Kristen, oleh teman Islam. Sehingga kalau mereka debat ya hancur-hancuran gitu. Terus apa lagi? Nanti tentang tiang, langit ada tiang tuh gimana gitu ya. Nah, sekarang tentang ini. Menapak jejak Kristus. Aku harus berkata fair. Ya, kan ditanyakan apakah dua kelompok ayat 1 Yohanes 2, 11, 3, 15, 4, 20 itu bertentangan tidak dengan 14, 26 dari Lukas. Ya, nanti kita kaji bareng. Kalau bertentangan ya kita bilang bertentangan, kalau enggak ya enggak. Jadi pesan nabiku itu aku pegang. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah bagaimana kami menghadapi kitab-kitab yang terdahulu? Jangan kamu terima semua, jangan kamu tolak semua. Jadi ada proses selektif. Tidak boleh, karena di dalamnya itu meskipun ada yang tidak lagi murni gitu ya, tapi masih ada juga yang murni gitu. Ya, original teksnya itu ya. Jadi nggak bisa kita main tolak semua, nggak bisa. Main terima semua juga nggak bisa. Harus ada sanksi. Kalau benar ya benar. Mas, sekarang ini aku akan menunjukkan itu. Kalau nanti ternyata bertentangan ya kita bilang bertentangan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi bukan apa saja bisa dieksploitasi ya. Dan akan dijadikan peluru untuk menyerang, enggak begitu. Itu tidak akademis gitu. Ya. Oke. Kita mulai ya. Sebelum ke sana, aku akan membacakan sebuah kisah dulu ya. Sebuah kisah. Jadi pada saat mau berangkat perang gitulah kira-kira ya, atau mau menghadapi perangan ya. Kanjeng Nabi itu mengumpulkan kaum muslim. Ya. Terus di bawah pohon ya, kerindangan, dulu tentunya di bawah pohon rindang gitulah ya. Mereka bersumpah setia. Kepada siapa? Bersumpah setia kepada Kanjeng Nabi ya. Bahwa mereka akan bersama-sama menyerang perang menghadapi kaum musyrik ini ya. Sehingga mereka kokoh menjadi suatu kekuatan ya, yang tentunya mengharapkan ya dapat mencapai kemenangan. Orang namanya perang, kalau nggak menang ya kalah, kan lagunya di situ. Maka tersebutlah sebuah nama dari seorang sahabat, Ubadah bin As-Samit. Itu merupakan salah seorang sahabat yang melakukan sumpah setia. Sumpah setia itu, kalau sekarang kalian dengar kata baiat, yaitu sumpah setia itu baiat itu. Ya. Dan itu diabadikan dalam surat kemenangan. Ya. Boleh nggak aku sebut surat kemenangan? Nggak boleh karena itu nama ya, proper name. Maka dia dalam surat Al-Fat
ayat 18 sampai 19 ya. Begini bunyinya. Nanti Arabinya kau baca sendiri aja ya. Laqad radhiyallahu anilmu itu ya. Selanjutnya itu ya. Maka aku bacakan terjemahannya begini. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin. Allah meridhoi orang-orang mukmin. Ya. Ketika mereka berjanji setia. Ya, baiat dan setia. Kepadamu, munya siapa? Kanjeng Nabi. Di bawah pohon, ya. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ya. Nanti kalau kita belajar tentang Quran surat Muntahana juga begitu ya. Ada hubungannya dengan baiat. Itu buat baiat Aqobah kalau nggak salah itu 2 kali itu baiat. Itu sumpah setia. Aku disuruh baiat aku nggak mau. Karena aku memandang baiat itu insidental, kondisional. Ya kalau sekarang kita mau baiat untuk apa? Ini kan insidental nih, kecuali dalam peperangan kita harus baiat. Nah, kita mau baiat. Nah, sekarang nggak ada apa-apa kok mau baiat ngapain? Jadi aku menolak baiat. Aku kalau ada teman-teman mau dibaiat ya itu urusanmu, tapi aku sendiri tidak mau. Jangan pernah meragukan kesetiaanku terhadap Kanjeng Nabi dan Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, baiat itu kondisional. Seperti ini kenapa dibaiat? Karena Kanjeng Nabi perlu jaminan tidak ada lagi yang mengkhianati dia. Ini perang loh suasananya. Munafik-munafik itu yang kemarin kita bahas itu menikam dari belakang itu. Menang sana ikut sana, menang sini ikut sini gitu. Ya. Jadi munafik itu yang bermuka 2 seperti itu. Nah, baiat itu sumpah setia. Nabi itu ingin mendapatkan jaminan bahwa semua itu akan selalu berjuang bersama dia tanpa pengkhianatan. Gitu loh. Nah, itu diperlukan karena suasana perang seperti ini. Gitu. Makanya aku sekarang tidak mau baiat karena apa? Lah kondisinya tidak menuntut itu kok untuk mau baiat opo. Ya. Cuman kalau ada teman-teman ngaji terus mau dibaiat ya itu urusanmu lah ya. Kalau aku tidak mau. Tapi aku tetap menghormati untuk kalian yang mau baiat ya monggo-monggo saja. Oke ya. Berikutnya di surat Al-Ahzab yang kemarin sudah kita nukil di ayat yang ke-62 begini ya. Sebetulnya banyak referensinya banyak, nanti kamu cari di ayat yang lain, aku ambilkan hanya 1 ayat aja. Sebagai sunnah Allah ya atau sunatullah ya. Sunatallahi gitu ya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga dalam kurung berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Ya. Dan engkau, nah ini yang aku stressing ya, tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Itu sudah baiat itu sudah menjadi ketetapan. Dan sini dikatakan bahwa sebagai sunnah Allah yang telah berlaku bagi orang-orang yang terdahulu sebelummu. Jadi sebelum era Islam, sebelum era Kanjeng Nabi Muhammad, dulu itu para nabi juga minta jaminan bahwa kau tidak akan mengkhianati aku dalam memperjuangkan dinullah. Kalau pada saat itu milat Abraham ya, Bapak Abraham itu harus didukung oleh yang lain-lainnya. Nanti kalau itu Yahudi ya nggak bisa berjuang sendiri, itu nggak bisa. Bapak Musa itu didukung oleh pengikut setianya Yosua. Yosua itu jago perang loh. Ya. Nanti Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus dalam Nasrani itu didukung oleh siapa? Oleh 12 muridnya. Kanjeng Nabi Muhammad didukung oleh siapa? Yang disebut istilahnya aja beda, prinsipnya sama. Di sana 12 murid, di sini di era Islam sahabat Nabi. Podo wae saja nih. Makanya orang goblok kalau bilang, oh Isa itu bukan Yesus, namanya beda. Kamu tolol, goblok. Di sana dulu era Kanjeng Nabi Isa namanya murid.
Di era kanjeng Nabi Muhammad namanya sahabat, padahal bodoh aja substansinya. Cuman cara menyebutnya aja beda. Era dulu memperkenalkan dengan diri nama YHWH, kemudian menjadi alif lam lam H. Tapi sosoknya itu ya sama. Ya, oke. Baiat ya untuk mendapatkan jaminan kesetiaan itu sunnah. Dulu itu sudah begitu dan tidak ada perubahan. Makanya ketika di zaman kanjeng Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang baru. Kanjeng Nabi itu memasuki era sunnah yang dulu juga para nabi senior-seniornya juga begitu. Gitu loh. Ini otakmu bingung paling. Aku mau menjelaskan langkah Kristus kok cerita ke sini gitu. Makanya ikuti ceritanya. Nggak bisa nonton video gua hanya sambil lalu terus kamu pergi, nggak bisa. Ya. Oke ya, sudah aku nukil di situ ya. Tidak ada mendapat perubahan pada sunnah Allah. Jadi ketetapan itu tetap berlaku. Yang sekarang kita berlaku dulu itu juga berlaku. Di era kanjeng Nabi Muhammad berlaku, di era kanjeng Nabi Isa atau Yesus juga berlaku. Berikutnya begitu terus nanti estafet ya. Oke, itu menjadi sebuah behind screen dulu. Sekarang kita mulai nukil satu persatu, ya. Cuman yang aku ingat, ketika ada sebuah kalimat, kalau kamu harus tahu siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek. Seperti kita berbicara tauhid itu, kalau nggak tahu siapa subjek, siapa objek, jadi masalah itu. Tauhid itu kita, itu objek, subjeknya Allah. Allah itu sudah jelas ahad, tapi persepsi kita dalam kesadaran kita belum tentu ahad, maka itu harus disatukan. Jadi yang disatukan itu persepsi kitanya itu. Penyatuan artinya apa? Membuang yang lain, meninggalkan yang satu. Siapa dia? Allah. Nah, itu kalau subjek objeknya tidak jelas, kacau. Apalagi modalnya, oh itu kan menyatukan. Iya, yang menyatukan tuh gimana duduk ceritanya? Gitu ya. Oke, ini juga kalimat nanti begini, siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek. Salah memahami subjek-objek nggak kena. Maka kita mulai dari 1 Yohanes 2:11 ya. 1 bukan Yohanes ya, 1 Yohanes. Beda. 1 Yohanes sama Yohanes beda. 1 Yohanes 2:11. Ya. Ini Bibelmu buka perjanjian lama. Perjanjian baru. Ya. Oke, aku baca dari sini. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, kemana kegelapan itu telah membutakan matanya. Bagus ya bahasa sastranya ya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Karena ini akan bertentangan dengan hukum kasih. Jadi dalam ajaran Yesus, ajaran kanjeng Nabi Musa itu dilanjutkan nanti ke kanjeng Nabi Isa atau Yesus, itu ada 2 hukum utama. Ya. Tentang eksistensi Allah yang tunggal, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap akal pikiranmu. Jadi mengasihi Allah itu pakai otak, pakai rasio, bukan pakai dogma. Goblok gue. Baru kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Nah, ini 1 Yohanes 2:11 ini ya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Karena apa? Menentang hukum kasih. Jelas ya? Kalau di awal kan kasih kepada Allah bagaimana, kasih kepada sesama bagaimana. Itu 2 dimensi yang berbeda, vertikal dan horizontal. Oke, membenci saudaranya. Kemudian 1 Yohanes 3:15. 1
1 Yohanes 3:15. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Lihat itu. Membenci saja itu sudah disamakan dengan seorang yang membunuh manusia. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang telah memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lihat itu. Sudah ingatkan. Ya. Jadi ini juga melanggar hukum kasih, membenci saudaranya. Ya. Membenci saudaranya. Ya. Membenci saudara. Ya, ini juga sama. Membenci saudaranya. Ya, sama. Sekarang 1 Yohanes 4:20. Yohanes 4:20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ya, maka ia adalah pendusta. Karena dia akan bertentangan antara hukum kasih kepada Allah dan kepada sama manusia. Maka disebut pendusta. Aku ulangi, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, dia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Aku sudah ingatkan, baik di Al-Quran maupun di Injil, yang satu perjanjian terakhir, yang satu perjanjian baru, itu sama saja. Kadang kita baca satu ayat, itu ada beberapa titik poin yang itu perlu untuk dijelaskan. Tinggal stressing poinnya mana yang mau kita ambil. Contohnya ini. Di 1 Yohanes 4:20. Perhatikan. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. 1 Yohanes 4:20. Ya, sorry. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Stressing point kita di sini adalah membenci saudaranya. Membenci saudaranya. Ya. Jadi ini larangan membenci saudaranya, larangan membenci saudaranya, larangan membenci saudaranya. Karena dia akan menentang hukum kasih. Lihat di kitab Markus itu. Hukum kasih. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Aku jelaskan dulu di 1 Yohanes 4:20. Pada saat ini yang kita bidik sebagai stressing pointnya adalah membenci saudaranya. Tetapi di ayat ini ada hal yang penting. Tapi itu tidak menjadi stressing point kajian kita. Apa? Dengar ini. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pertanyaannya, Allah bisa dilihat tidak? Di kitab Yohanes, bukan Yohanes ini ya, paling tidak itu sudah ada 2 kali, nggak salah diingatkan. Allah itu tidak bisa dilihat. Artinya kalau ada yang sudah pernah dilihat, itu bukan Allah. Simple sebetulnya. Cuma tinggal otaknya itu mau tunduk terhadap Alkitab enggak. Kalau gue ngomong kasar nih ya, lu percuma lu ngomong punya agama, tapi yang lu ikutin dogma bukan Alkitab. Gitu. Apa kata Alkitab? Sejak perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, semua mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Ya. Nah, ini ada orang bisa dilihat kok, dan bukan 1 jam 2 jam.
paling tidak selama 33 tahun dia hidup dalam lintasan sejarah dan bisa dilihat. Entah kemenong caranya kok bisa terus diakui sebagai Allah itu kan kebangetan. Ya, tapi itu bukan stressing point kita. Kemudian aku beralih ke stressing point kita cuman karena sedang lewat saja. Jadi aku jelaskan. Ya, intinya di kitab Yohanes 2, 1 Yohanes 2:11, 3:15, 4:20 itu adalah larangan untuk membenci saudaranya, membenci saudaranya. Di sini kita sebagai apa? Sebagai subjek apa sebagai objek? Kita sebagai objek, subjeknya siapa? Nanti siapa yang disebut dari situ ya? Saudaranya itu ya. Maka ini subjeknya sosial. Ya. Sosialis ini. Subjeknya sosialis. Horizontal. Ya. Jelas ya? Jadi kita sebagai objek ya mencintai sesamanya. Ya. Tidak boleh membenci. Kebalikan membenci kan mencintai. Ya. Perspektifnya apa? Sosialis. Pahami dulu di sini. Ya. Kalau sudah paham, aku akan komparasi dengan Lukas 14:26. Ya. Lukas 14:26. Aku kasih introduction dulu. Waktu kita bahas surat Ar-Ra'd yang ke surat yang ayat yang keberapa itu kemarin tentang rusulu yang diterjemahkan beberapa rasul oleh Depak, aku bilang apa? Apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Itu tidak salah. Ya. Tetapi terjemahan Depak itu bisa digunakan sebagai entry point oleh orang-orang yang memang inginnya itu merusak, tidak mau taat terhadap hukum Allah. Bisa. Maka diartikanlah beberapa rasul itu berarti tidak semua rasul. Kan begitu. Ya. Padahal yang dimaksud beberapa itu semua rasul karena dia kan berdasarkan irisan. Beberapa dari mana? Kan itu ada rasul yang dibicarakan, ada rasul yang diajak bicara. Makanya aku jelaskan kemarin dengan irisan itu. Ya. Jadi aku kembali, apakah terjemahannya Depak itu salah? Tidak. Tapi itu punya kans atau memberikan peluang atau menjadi entry point untuk orang yang memang pikirannya sudah nggak genah, ya, untuk dieksploitasi sebagai pintu masuk untuk mengatakan itu salah. Gitu loh ya. Makanya alternatifnya rusulu itu ya sudah jangan pakai beberapa tapi pakai rasul. Selesai sudah. Nggak bisa mau dibikin macam-macam. Ya. Jadi rasul itu ya punya istri-istri, punya zuriat. Ya. Karena kalau pakai beberapa rasul punya kas untuk disalahkan. Ya. Nih, tapi apakah terjemahan Depak salah? Enggak. Cuman lebih aman yang kita dekonstruksi kemarin pakai rasul-rasul, bukan beberapa rasul. Begitu juga tentang Lukas 14:26. Apakah LAI salah menerjemahkannya? Enggak juga. Ini hampir sama dengan surat Ar-Ra'd kemarin. Surat Ar-Ra'd berapa sih ya kemarin? Lupa gua. Ya. Kan enggak apa namanya? Asistennya lagi sakit, jadi kalau aku harus cari habis waktu ya. Kamu cari sendirilah ya di Ar-Ra'd itu. Ini kasusnya hampir sama dengan Ar-Ra'd. LAI salah menerjemahkan? Tidak. Tapi bagi mereka yang memang
maunya hanya untuk menentang saja, ini memberikan entry point, memberikan ruang untuk dieksploitasi menjadi sesuatu yang dibenturkan dengan ini menjadi salah. Kitab suci kan tidak boleh ada pertentangan di dalamnya. Ya. Jadi artinya terjemahan dari The Pub itu tidak salah, cuman ada yang lebih aman lagi. Ya, menerjemahkannya. Sama dengan surat Ar-Ra'd kemarin. Ya. Oke. Sekarang kita apa namanya? Sebentar. Aku kalau nyari gini, kamu tahu lah ya surat Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd berapa itu? Sebentar, aku nggak puas kalau nggak cari sini. Dra itu bisa cari dari dalam surat Ar-Ra'd berapa yang istri-istri itu? Ini lembab juga ya. Aku akan bacakan begini sambil dia biar loading dulu ya. Lukas 14:26. Ya. Lukas 14:26. Ya, ini dua baca Alkitab, baca Al-Qur'an. Ar-Ra'd itu surat yang berapa? Surat ke berapa? 13:38. Ya. Ya sudahlah. 13:38 ya. Nanti kalian baca di sana. Lukas bilang begini. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, kunya itu Yesus ya, Kristus. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kamu mau menapak jejak Kristus, itu ada syaratnya. Makanya sekarang orang ngaku-ngaku Kristen, tapi syaratnya nggak dipenuhi. Ya, apa syaratnya? Lihat ini. Jikalau seorang datang kepadaku, Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini Yesus yang bilang. Ya, Yesus yang bilang ini. Maka di sini tidak membenci. Sekarang perhatikan. Di sini nih ya, di sini nih kita itu tidak boleh membenci. Ya. Membenci saudaranya, membenci saudara. Jangan, tidak boleh. Tetapi di sini di Lukas 14:26 kita justru disuruh membenci. Ya. Lihat kalimatnya. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, maka itu tidak membenci, meskipun ini tidak, ini kalimatnya agak ribet ya. Tapi perintahnya kita itu disuruh membenci. Di sini dilarang membenci. Ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi milikku, menjadi muridku. Ya. Di sini dilarang membenci, di sini disuruh membenci. Tabrakan enggak itu? Versus tidak itu? Versus tidak itu? Dalam sebuah kitab suci, apabila terjadi benturan pernyataan, maka itu mestinya salah satunya dibuang.
nggak suci lagi. Ya, karena firman Allah tidak mungkin bertentangan. Tapi ingat, di sini ini subjeknya sosial, ya, sosialis, di sini teologis. Ya, di sini sosialis, teologis, karena di sini subjeknya itu Rasul, Kanjeng Nabi, di sini sesama manusia, sosialis, teologis. Ya, karena aku ulang, di sini kita tidak boleh membenci siapapun, saudara kita tidak boleh. Tapi di sini justru kita kalau kita tidak membenci bapak, ibu, saudara, laki-laki, perempuan, dan nyawa kita sendiri, maka dia tidak bisa menjadi murid. Maka dia tidak bisa menjadi muridnya Kristus. Nah, masalahnya di sini dilarang membenci, di sini justru diperintahkan untuk membenci. Versus tidak. Versus tidak. Makanya aku kasih tajuk syarat menapak jejak Kristus. Ini sudah setengah jam, sama yang tadi setengah jam ini. Ini nanti 1 jam lebih kajian. Ya. Atau gini aja ya. Nanti kalau terlalu malam, ya, kalau terlalu panjang lebih dari 1 jam, ngunggahnya lama, editingnya juga lama ya. Jadi ini kita selesaikan di sini aja dulu ya. Ini seri 1 ya, besok seri 2. Ini 1 ya. Ingat, aku belum menyimpulkan loh ya. Aku belum menyimpulkan. Hati-hati. Aku belum menyimpulkan. Dan aku akan objektif ini. Ya, aku akan objektif. Masalahnya di sini disuruh membenci, di sini tidak boleh membenci. Satu pernyataan, dua pernyataan tentang benci. Yang satu disuruh, yang satu dilarang. Ini benturan enggak? Ya, insya Allah besok, karena ini sudah 35, tadi 3, sudah 1 jam. Besok kita lanjutkan di seri yang kedua. Ya, jangan lupa tadi aku sudah bacakan di Al-Qur'annya, Quran surat Al-Fat ya, Quran surat Al-Fat 48-16 ya. Quran surat ini kamu renungi juga ini, Al-Fat ya, 48-16 ya, sama Al-Ahzab 62. Quran surat Al-Ahzab 33-62 ya. Ini nanti akan terkorelasi dengan ini dia ke sini ya. Sementara ini dulu yang bisa aku sampaikan karena sudah 1 jam lebih ya. Insya Allah besok seri keduanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk saudaraku semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran dalam bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena dia juga saudara kita ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.